Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau share screen dulu untuk topik ini. Yes. Oke, apakah sudah kelihatan Pak Jeffrey? Sudah Bu Nia, sudah. Oke. Health Talk series kali ini kita akan berbicara tentang e-spring, air sehat dan hemat untuk kesehatan ya ini. Jadi kenapa sih air itu penting untuk kesehatan? Seperti yang kita tahu, itu komposisi tubuh kita itu sebagian besar terdiri dari air kan. Jadi cuma 15-25% itu terdiri dari lemak tubuh, kemudian 60% itu cairan tubuh, 15% protein dan 5%-nya mineral. Oke. Nah, kandungan air pada organ tubuh kita itu yang terbanyak kan air. Nah, di otak itu ada 75%, di darah 83%, di jantung 79%, di tulang itu 22%, di otot 75%, hepar atau hati 85%, dan ginjal itu 82%. Nah, metabolisme di organ tubuh itu ada cairan-cairannya juga. Nah, bisa sebentar ya. Sini. 82. Oke, metabolisme di organ dan cairan tubuh. Kalau paru-paru itu kan mensuplai atau metabolisme oksigen. Kemudian kalau lambung dan pencernaan itu nutrisi. Nah, ginjal itu air itu menggelontorkan sampah dan racun itu melalui ginjal. Jadi penting banget air ini banyak-banyak ada di tubuh kita gitu. Jadi kalau fungsi air dalam tubuh itu nomor 1 mempertahankan tekanan darah, membuang sampah dan toksin melalui ginjal, menjaga kesehatan otak, mencegah pengerutan otak, mempertahankan kesehatan organ tubuh seperti jantung, hepar, ginjal, menjaga kesehatan kulit dan mencegah kulit keriput seperti itu. Jadi kalau kita kekurangan atau dehidrasi, dampak dari kekurangan air itu bisa mengakibatkan kita pusing, sakit kepala. Jadi belum tentu yang pusing itu karena ada yang lain seperti itu. Tapi mungkin itu karena kita dehidrasi itu. Jadi bisa juga merasa lelah atau lunglai, mengantuk, mulut kering, tekanan darah menjadi rendah, kulit menjadi kering, keriput, tidak elastis, itu juga dampak dari kekurangan air. Begitu juga kalau urinasi berkurang, itu pengeluaran toksin atau racun dalam tubuh itu juga nggak maksimal, seperti itu. Nah, kesimpulannya air itu sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, air minum yang sehat dalam jumlah yang cukup itu sangat-sangat penting untuk kesehatan kita. Nah, cairan tubuh dan mineral di dalam cairan tubuh itu baik intrasel maupun ekstrasel itu mengandung mineral atau kation dan juga sayur dan buah dan asupan air minum. Tetapi asupan sayur dan buah ini itu sedikit sekali dan bakteri itu harus ada 0. Jadi harus nggak ada maksud saya. Sedangkan parameter fisiknya itu nggak boleh ada bau, tidak boleh berasa, tidak boleh berwarna. Kemudian parameter kimiawinya itu juga ditentukan. pH-nya harus antara 6,5 sampai 8,5. Sedangkan mineralnya itu sesuai persyaratan. Ada parameter tambahan, itu logam berat, bahan organik, pestisida, desinfektan itu tidak. Nah, di luaran itu jenis-jenis air minum yang ada itu misalnya air reverse osmosis atau demineral. Jadi air yang demineral, yang nggak ada mineralnya. Kemudian air destilasi, air alkalin, air filtrasi, dan satu lagi
air filtrasi selektif plus UV atau e-spring. Nah, nanti secara lebih lengkap kita mau jelasin. Perbandingan jenis air minum ini, jadi kan menurut Permenkes tadi E. coli harus 0, bakteri coliform harus 0. Nah, di reverse osmosis itu seperti yang kita lihat, yang merah-merah itu terdeteksi ada gitu. Kemudian air destilasi 0 gitu. Nah, air e-spring juga 0. Nah, parameter kimiawi pH-nya 6,5. Nah, di reverse osmosis tidak disebutkan, destilasi tidak disebutkan, tapi di air alkalin lebih dari 9. Nah, sedangkan di air e-spring itu sesuai dengan pH yang disyaratkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian mineral itu sesuai persyaratan, itu di RO nggak ada, di destilasi nggak ada, di air e-spring ada gitu. Kemudian parameter tambahan juga seperti itu, memenuhi kualifikasi air e-springnya. Jadi logam beratnya tidak terdetesi, bahan organik dan sebagainya. Oke. Kemudian tentang pH dan asam basa. Nah, pH dan asam basa itu pH itu berkisar antara 0 sampai 14. pH 0,6 itu bersifat asam, pH 7 itu netral, pH 8 sampai 14 itu bersifat basa. Oke. Nah, keasaman dari cairan tubuh kalau kita lihat di sebelah kiri itu pH cairan lambung itu antara 1,5 sampai 3,5 sampai 3,5. Sedangkan pH plasma darah itu 7,4. Apa sih maksudnya? Seperti ini. Jadi cairan lambung itu kan mengandung HCl, lipase, pepsin, itu HCl asam klorida, lipase enzim pencerna lemak, pepsin enzim pencerna protein. Nah, fungsi cairan lambung kenapa pH-nya itu rendah banget, asam banget, itu untuk memusnahkan bakteri yang masuk ke sistem pencernaan. Jadi itu sebagai proteksi awal. Kemudian dia juga memecah dan mencerna lemak, kemudian memecah dan mencerna protein. Oleh karena itu harus bersifat asam kuat. Jadi pH-nya sangat rendah, 1,5 sampai 3,5 tadi. Oke. Nah, air alkalin itu pH-nya itu 9 atau lebih gitu ya. Sedangkan kalau dia masuk ke pH asam lambung kita, pH alkalin tadi menjadi berkurang kan karena kena asam lambung yang 1,5 kecampur sama 1,5 sampai 3,5 tadi. Sehingga pH asam lambungnya itu jadi naik karena kecampur sama alkalin tadi. Itu menyebabkan kemampuan asam lambung memusnahkan bakteri itu jadi berkurang karena bakteri yang bisa dimusnahkan harus dengan asam lambung 1,5 sampai 3,5 tadi. Oke. Jadi kesimpulannya cairan lambung itu sesuai fungsinya harus bersifat sangat asam atau pH rendah. Kalau kita memberikan asupan air minum alkalin justru akan melemahkan fungsi dan manfaat cairan lambung tersebut. Memang sih sesaat. Dalam waktu yang singkat lambung akan memproduksi asam lambung dalam jumlah yang sangat kuat, sehingga pH-nya akan kembali ke angka semula. Jadi air minum ideal dan air sehat adalah air mineral bebas hama dengan keasaman yang normal. Jadi kalau air RO atau demineral itu masuk ke lambung, akan menarik mineral yang ada di sistem pencernaan kita. Jadi air demineral juga menyerap mineral yang ada di cairan tubuh kita dan jaringan tubuh kita. Nah, sehingga tubuh menjadi kekurangan mineral. Itu kalau jangka panjangnya membahayakan sekali. Oke. Jadi kalau menurut WHO itu kalau kita terbiasa minum air demineralisasi itu ini kita bisa nanti bisa lihat di Google atau di screenshot kemudian dilihat di Google bagaimana bahasa Indonesianya oke lah itu ya. Jadi kita bisa lihat resiko untuk kesehatan kalau kita sering minum air demineralisasi. Oke. Nah ini contoh-contoh yang menyesatkan ya, demo-demo yang menyesatkan di luar sana.
Itu kalau kita pakai satu alat yang electrolyzer gitu, air minum kita, kemudian air RO, air apa? Ini apa namanya? Penapsis. Nah, itu kalau ini jadi air RO-nya jadi paling bening gitu dan itu menyesatkan banget. Nanti kita akan ada ditanya jawabnya ya, silakan kalau mau tanya tentang ini. Oke. Kemudian ini juga TDS, itu total dissolved solid, ini juga sangat menyesatkan untuk ini RO jadi kelihatan bening, jadi air kamu itu bahaya. Nah, itu pernah juga kami alami, padahal kita tahu bagaimana air kita itu sehatnya seperti apa gitu. Oke. Jadi kesimpulannya asupan air minum yang mengandung mineral itu kan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian karena mineral yang didapatkan dari buah dan sayur itu sangat tidak mencukupi apa yang kita butuhkan. Kemudian cairan lambung sesuai fungsinya harus bersifat sangat asam atau pH-nya rendah. Jadi kalau memberikan asupan air minum basah justru akan melemahkan fungsi dan manfaat cairan lambung tersebut. Jadi air minum yang sehat menurut Permenkes adalah air minum yang ideal tadi ya, bebas bakteri dan masih mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Begitu. Nah, ini perbedaannya e-spring dengan yang lainnya. Oke. Jadi e-spring itu prosesnya seperti ini. Jadi ada prefiltrasi, kemudian filtrasi selektif, itu yang kedua dan ketiga. Jadi ada beberapa filter. Kemudian disterilisasikan dengan UV. Seperti itu. Jadi ideal sekali ya air minum kita. Nah, jadi yang pertama prefiltrasi itu menggunakan bahan PP, polipropilen memfiltrasi partikel sampai 1 mikron. Kemudian filtrasi berikutnya itu dengan karbon block. Karbon aktif padat itu filtrasinya 140 kontaminan pengganggu kesehatan dan partikelnya sampai 0,2 mikron. Kemudian dilewatkan melalui stainless steel sepanjang lampu UV yang ada di nomor 3 itu untuk membasmi mikroorganisme baik bakteri maupun virus. Nah, yang keempat ini air yang telah difiltrasi dan dibebas hamakan atau disterilisasi siap dilewatkan ke tubing, keluar ditampung dan siap untuk kita minum, kita konsumsi. Nah, sumber utama air untuk keluarga itu kalau kita pakai e-spring itu air minumnya sehat, ideal, praktis dan ekonomis. Seberapa praktisnya, seberapa ekonomis nanti kita mau sharingkan. Nah, ini sebenarnya di e-spring itu ada UV light technology itu menghilangkan lebih dari 99,99% bakteri dan virus yang ditularkan melalui air yang dapat menyebabkan penyakit. Kemudian lampu UV bekerja pada saat air mengalir. Jadi air keluar itu tidak panas jadinya. Oke. Kemudian kalau kita patah-patahkan itu bagian-bagiannya seperti ini. Ada ini nanti bisa dibaca-baca ya di jaring elektronik modul itu apa, filter bracket, top cover dan lain-lain. Oke. Jadi ini fasilitas e-spring-nya seperti ini. Itu teknologinya luar biasa banget dan canggih sekali deh ininya gitu. Nah, sumber air yang dianjurkan untuk memproses air e-spring water treatment system ini itu adalah air pump. Jadi air pump yang sudah melalui e-spring itu bisa langsung diminum. Sumber air lainnya itu air tanah jika air tanah mempunyai kualitas yang baik. Jadi tidak perlu prefilter. Tapi kalau kualitas airnya itu mengandung banyak besi, banyak yang lebih banyak ininya. Jadi air tanah yang mempunyai kualitas kurang baik itu diperlukan prefilter, tabung prefilter dengan media tertentu. Jadi tergantung jenis airnya, apakah banyak lumpurnya atau banyak besinya, kayak gitu. Nah, sebenarnya air galon itu bagus pada saat dia baru keluar dari pabrik. Itu bagus banget. Tetapi yang membuat kurang direkomendasikan karena perjalanan menuju ke konsumen itu
kalau di negara maju itu kan dia harus ditempatkan di kontainer yang tertutup dengan apa namanya suhu yang cukup dingin supaya airnya itu tetap kualitasnya tetap bagus. Jadi kan seringkali air itu harus disimpan di tempat yang bersih, sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung dan benda-benda berbau tajam. Nah, kalau proses pengirimannya aja seperti ini berarti sudah terpapar sinar matahari. Bahkan hujan juga kalau lagi hujan seperti itu. Nah, penyimpanannya juga seperti itu. Jadi sebenarnya kalau air galon itu bagus pada saat baru keluar pabrik, cuman proses pengiriman dan penyimpanannya yang tidak memenuhi kualifikasi. Sehingga menjadi tidak bagus seperti itu. Oke, jadi ini disimpannya di dekat tabung gas itu juga aromanya bisa mengkontaminasi galon-galon itu tadi gitu. Kemudian pengirimannya juga jadi satu galon sama gas dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau di negara maju itu tidak diperbolehkan. Gitu. Nah, kalau di Eastspring kita seperti punya pabrik air minum yang ada di rumah. Jadi efektif sekali dan higienis dan murah banget seperti itu. Jadi kalau nanti dibandingkan ini beberapa yang sudah pakai Eastspring, kemudian gampang banget pemasangannya dan bisa dipakai juga di ini. Nah, ini salah satu contoh percobaan. Jadi ada air mineral, air beberapa jenis air, yang satunya Eastspring yang dijadikan media tanam bawang bombay. Nah, ini Bosch washer sama General washer, Leitung washer itu sama Eastspring. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi Eastspringnya tumbuhannya jadi tumbuh pesat sekali dan subur banget kayak gitu. Ini salah satu hasilnya. Kemudian kalau kita potong bagian-bagiannya itu jadi di tempat Eastspring itu kelihatan segar banget dan tumbuh sempurna. Nah, perbandingannya sekarang air galon sama air Eastspring. Kalau 1 galon yang isinya 19 liter, itu harga air galon 18 liter. Nah, harga Eastspring tanpa cartridge ini 10.000 sekian, dianggap investasi awal. Harga cartridge-nya kan 1.715.000. Pemakaiannya seperti apa? Ini kalau dihitung nanti per liternya itu per galonnya itu nggak sampai 5.000 seperti itu. Nah, kalau kita lihat cartridge-nya yang masih baru seperti yang sebelah kiri, yang sudah kepakai sebelah kanan, untuk kita lihat dia menyaring sebegitu banyaknya kontaminan-kontaminan sehingga membuat cartridge-nya menjadi hitam. Dan dipakainya itu dalam 1 tahun atau 5.000 liter mana yang lebih dulu. Jadi kalau per liternya dari 1 galon itu 18.000 tadi dibagi 19 liter itu menjadi 9.947 per liter. Jadi hampir Rp1.000. Sedangkan di cartridge itu di Eastspring itu menjadi 343 liter. 343 rupiah per liter. Jadi kurang dari 500. Jadi cuma nggak sampai sepertiganya seperti itu. Ya sepertiga lah dari harga galonan gitu. Apalagi kalau galon di luar Jawa itu lebih mahal lagi harganya. Jadi kalau asumsi kita kita pakai 1 galon per hari, biaya pemakaian 1 tahun itu sama dengan 3.360 galon per tahun ya, perkiraan seperti itu. Maka yang dibutuhkan adalah 6.480.000 rupiah per tahun untuk galonnya. Sedangkan kita itu cuma 1.715.000. 1.715.000. Oke. Nah, itu perbandingan harganya. Jadi asumsi 1 galon itu biaya pemakaian yang dikeluarkan dibandingkan dengan galonan itu hanya 2.222.000 per tahun, seperti itu. Oke, jadi perbandingannya ini ya, bisa di screenshot, itu kan menjadi hemat banget.
apalagi kualitasnya luar biasa banget. Jadi kami sudah pakai bertahun-tahun dan itu menghemat banget. Bahkan untuk konsumsi di guest house kami itu juga pakai e-spring sehingga menghemat luar biasa untuk pemakaian ini gitu. Jadi apa yang Anda putuskan hari ini akan menentukan seberapa sehat Anda pada 5-10 tahun ke depan. Jadi pastikan Anda pilih e-spring. Oke, itu aja dari saya Pak Jeffrey. Jadi mungkin ini bisa di salah satu beberapa contoh ya. Jadi lampu UV-nya itu fungsinya untuk apa? Memusnahkan bakteri. Jadi keunggulan e-spring itu ini. Dia punya e-couple wireless power, itu mentransmisi arus listriknya melalui komponen dalam ini UV-nya ini untuk menyalakan lampu UV itu tanpa koneksi, jadi tanpa kontak langsung, tanpa kabel seperti itu. Kemudian juga dia smart chip, itu tampilan LED yang menggunakan ikon dan isyarat audio sederhana untuk memberitahukan kita bahwa sistemnya berfungsi dengan baik. Atau untuk mengingatkan kita bahwa filternya perlu diganti. Itu sudah ada di smart chip tadi. Kemudian ada advanced carbon filter, itu secara efektif mengurangi lebih dari 140 kontaminan yang mengakibatkan efek kesehatan yang berpotensi untuk mengurangi kesehatan kita ke ukuran 0,2 mikron sambil mempertahankan mineral yang bermanfaat seperti kalsium, magnesium itu tetap dipertahankan. Jadi itu keunggulan dari e-spring tadi. Jadi luas karbonnya sekian, terus ada sertifikat NSF dari NSF yang global ya, bukan hanya lokal. Nomor 42 estetika menghilangkan bau, warna, logam, dan kekeruhan. Kemudian nomor 63 menghilangkan kontaminan. Kemudian kinerja UV-nya yang tadi sudah saya sebutkan. Seperti itu. Oke, Pak Jeffrey, terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Jeffrey. Selamat siang. Oke, terima kasih banyak buat Ibu Nia untuk sharingnya pada siang hari ini. Ini topik yang sangat penting ya, karena ini bicara mengenai kehidupan kita ini, yaitu mengenai air. Karena kalau tanpa air, habislah sudah kita ya. Oke, jadi pertanyaannya, seberapa sehatkah air minum Anda? Itu akan menentukan juga bagaimana kesehatan yang Anda miliki. Oke, kita akan buka sesi tanya-jawab untuk kita membahas kalau ada pertanyaan dari teman-teman, Bapak, Ibu. Nanti kita juga akan mendengarkan sharing dari rekan-rekan yang sudah menggunakan e-spring ini, sebagaimana bagaimana mereka puas dan bagaimana mereka juga bersyukur ya bisa mengenal unit e-spring ini. Salah satu nanti Pak Boas yang akan sharing. Oke, sebelum itu coba saya lihat di chat ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan bisa diketik di chat. Nanti ya, ini sudah saya buka bisa diketik. Mungkin karena belum ada, saya persilakan dulu Pak Boas untuk memulai sharingnya karena Pak Boas sudah menggunakan produk e-spring ini. Pak Boas tinggal di Kota Malang. Silakan Pak Boas. Oh, sorry. Sebentar Pak, belum bisa buka mic-nya ya. Sebentar. Oke, sudah. Silakan Pak Boas. Terima kasih Pak Jeffrey. Luar biasa tadi ya, Unia sudah memaparkan kepada kita kegunaan e-spring dan ya betul-betul menurut saya sangat luar biasa kalau kita gunakan air dari mesin kita atau pabrik kita atau apa ya, menurut saya ini sudah betul-betul kita sehat ya. Yang pertama Pak Jeffrey, yang saya mau katakan kepada kita bahwa saya sudah menggunakan e-spring ini kira-kira 2 bulan, ya 2 bulan menjelang 3 bulan ini. Dan saya di rumah itu yang pertama kami tidak menggunakan lagi ini air keran untuk
gosok gigi, ya kita sudah gunakan air pabrik kita sendiri tadi, karena ya murah meriah dan ya kapan saja kita bisa produksi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Jeffrey dan teman-teman semua, beras juga yang kami masak itu ya, yang dimasak mantan pacar saya itu di dapur itu, ya kita juga gunakan air ini ya biar bersih hasilnya, ya masakannya juga nanti menjadi ya enak kan begitu ya. Kemudian Pak Jeffrey dan Bu Nia dan teman-teman semua, ya dengan menggunakan spring ini kami di rumah, ya saya sudah tidak perlu lagi angkat-angkat galon yang berat sekali itu. Kan seperti itu ya. Jadi ya kita menggunakan ini, ya kita produksi air ini ya sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin untuk 3-4 hari ke depan itu saja yang kita buat. Nah, seperti contoh yang yang divisualisasikan Bu Nia tadi itu luar biasa. Air galon yang kita beli selama ini, ya kita tidak tahu bagaimana keamanannya. Belum lagi di jalan bak terbuka. Dan ini sering saya foto dan saya masukkan di grup kita itu di Malang itu, ya saya sering melihat seperti itu. Terbuka, kena hujan, kena matahari. Nah, dan kita juga tidak tahu produk air itu yang kita konsumsi selama ini, apakah itu baru saja keluar dari pabriknya atau bagaimana. Ini yang menjadi tanda tanya bagi kita. Nah, kalau kita sudah menggunakan sendiri ini ya luar biasa, karena ya kita sudah bisa ngatur sendiri. Kita mau gunakan berapa hari ke depan, itu saja yang kita produksi seperti itu. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dari sini, itu yang seperti saya katakan tadi Pak Jeffrey dan teman-teman, bahwa kita tidak menggunakan lagi air keran untuk gosok gigi. Kemudian air yang kita konsumsi betul-betul bersih. Ya, untuk mencuci beras kita gunakan air ini dan seterusnya. Nah, kemudian saya melihat lagi dari harga ya, dari harga Pak Jeffrey dan Bu Nia, kan harga pabrik kita ini, harga mesin kita ini kan hanya 12 juta. Ya, saya kemarin beli 12 juta itu hanya sebulan 1 juta. Karena kita diberi kesempatan untuk menyicil selama 12 bulan tanpa bunga lagi, kan begitu. Nah, ini saya mau contohkan ini. Kalau kita di rumah misalnya 10 orang, nah ini kita contohkan tadi, kita hanya menggunakan satu galon. Tetapi kalau kita sudah lebih dari 10 orang, kebutuhan air kita itu ya mungkin 2 galon. Apalagi kalau kita punya kos-kosan, punya ya banyak orang di rumah. Nah, kalau kita gunakan 2 galon, teman-teman semua, berarti kan kita per hari 36.000, kan begitu. 36.000 kali 30 hari kali 360 hari, itu malah menjadi lebih besar uang yang kita keluarkan selama 1 tahun dibanding harga spring ini, harga mesin ini. Jadi sangat-sangat menghemat. Belum lagi kita sudah mendapatkan air minum yang sangat-sangat sehat, karena semua virus-virusnya tadi sudah dimatikan oleh UV tadi ya, ultraviolet. Jadi sangat-sangat luar biasa. Banyak keiritan yang kita dapatkan dari sini, sehingga ya menurut saya ya betul pertanyaannya Bu Nia tadi itu, ya mari kita sekarang bunga lagi, itu yang penting itu. Jadi saya berdua saja, tapi saya merasakan bagaimana hematnya kalau kita sudah punya mesin ini. Maksudnya hemat itu kalau dibandingkan kita membeli galon dari luar dan seterusnya, belum lagi ngangkatnya itu kan cukup berat. Ya kita ini kan sudah usia seperti itu ya. Nah, jadi Pak Jeffrey dan teman-teman semua, ya saya bersyukur ya 2-3 bulan ini saya sudah miliki ini. Ya kita mudah-mudahan kehidupan kita tentang kebutuhan air ini betul-betul menjadi sehat. Dan sudah mulai juga tadi malam saya menggunakan temannya spring ini, yaitu Atmosphere Sky. Ya luar biasa. Biasanya saya tidur Pak Jeffrey jam 11 malam, jam 12 malam. Tadi malam saya sudah mulai jam 8 karena masuk kamar langsung ya luar biasa, udaranya betul-betul sangat-sangat segar. Nah itu ya, jadi untuk spring ini
tergantung kepada kita semua. Ya, menurut saya tidak salah kalau kita investasi untuk Spring ini, karena Spring ini mesinnya ini bisa kita gunakan, ya bisa cukup lama kita gunakan, sementara yang lain-lain kita sudah tidak mengeluarkan biaya lagi, seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Jeffrey, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu Nia yang sudah memaparkan tadi, luar biasa kepada kami semua yang baru belajar tentang Spring ini. Selamat siang. Suaranya belum keluar Pak Jeffrey. Terima Sekarang kasih sudah ya, Bu, Pak ya? Jeffrey. Oke, Ya. sorry. Oke, jadi terima kasih Pak Boas untuk sharingnya, luar biasa ya. Jadi semangat sekali kalau kita mendengarkan satu testimoni karena pengalaman sendiri yang sudah mencoba dan merasakan sebagaimana benefit yang bisa diterima ya. Nah, jadi kalau tadi Ibu Nia dan Pak Boas ada menyinggung mengenai tentang hemat, tentang sehat, tentang investasi, itu tepat sekali karena membeli alat ini adalah keputusan yang sangat bijaksana sebenarnya. Karena ya pengalaman saya pribadi, beberapa kawan-kawan saya lebih mempedulikan mengganti handphonenya daripada mencari solusi air sehat seperti ini. Padahal handphonenya nggak murah-murah loh, bisa 20 jutaan, ada yang 25 juta, handphone terbaru, dan dicicil juga sih. Jadi kalau harga handphone 20 juta lah anggap dicicil setahun, ya berarti sebulannya kan 1,5-an ya, atau sampai 2 juta lah, tergantung harga handphone barunya berapa. Memang lebih keren sih, kan terlihat ya, orang akan mengatakan, wow, Bu Nia pakai handphone baru lagi nih. Wow, Pak Boas keren lu handphonenya. Misalnya kayak gitu. Memang kelihatan orang. Tapi kalau ini kan orang bisa lihat kalau ada yang ke rumah kita. Nah, saat ini pandemi mungkin orang jarang ya berkunjung, silaturahmi ke rumah-rumah orang. Jadi kelihatannya, waduh, nggak kelihatan keren gitu. Tapi teman-teman, hidup ini bukan hanya untuk pameran ya. Jadi menurut saya pribadi, mungkin saya bisa salah, lebih utama adalah kesehatan kita. Misalnya gini, handphone kita biasa-biasa aja, yang penting bisa buat berbisnis, bisa buat Zoom, dan lain-lain. Tapi kesehatan ini, kita bukan hanya bicara menghemat air minumnya, tapi menghemat biaya-biaya yang akan terjadi kalau sampai kita masuk rumah sakit, kalau sampai kita harus menghadapi banyak pengobatan ini, pengobatan itu. Jadinya nggak hemat, teman-teman. Kalau kita melihat itu ya. Nah, kalau kita gunakan air ini, kami sudah menggunakan air dengan teknologi eSpring sudah sekitar 20 tahun. Ini sangat bagus sekali. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi, kalau beli air galon, seliternya hampir Rp1.000, 947 tepatnya. Kalau dengan eSpring yang satu cartridge-nya bisa 5.000 liter air, jadi hanya sepertiganya, Rp343 per liter. Terus, kalau tadi Pak Bos juga sudah sampaikan bersama Bu Nia, kalau kita hitung untuk 1 tahun, jadi kalau pakai galon setahun itu kita keluar uang 6,5 juta, nggak terasa ya, kita keluar uang seminggu sekali beli atau sebulan sekali beli banyak, 1 tahun dihitung 6,5 juta. Padahal kalau kita beli eSpring, nah kalau eSpring setahunnya 2.200.000. Jadi memang selalu harganya sepertiganya lebih murah. Kemudian nah kita lihat perbandingannya ya. Tapi kita nggak hanya bicara hematnya di sini, tapi efek jangka panjangnya. Kan ingin dong kalau kita selalu sehat, nggak pernah masuk rumah sakit, nggak perlu ada penyakit-penyakit yang berbahaya. Itu adalah dambaan setiap manusia. Jadi kita perlu perhatikan nih apa yang masuk ke dalam tubuh kita, baik makanan maupun minuman. Kadang orang lebih peduli untuk makan makanan sehat gitu ya, tapi lupa air minumnya bagaimana pengolahannya. Nah, jadi ini penghematannya 1 tahun 4 juta loh, 4.200.000 itu kan bisa buat banyak hal ya. Per bulannya 350.000 kita menghemat, nggak terasa. Nah, apalagi yang dikatakan Pak Boas tadi, ada program cicilan 12 bulan tanpa bunga, 0%.
Jadi ini kabar baik sekali buat kafe, buat restoran ya, atau buat rumah tangga. Karena ya kalau 1 bulan kita membayar 1 juta, kan per harinya hanya 30 ribuan. Ya kita bisa menghemat, nggak beli yang macam-macam, kita menabung setiap hari 30 ribu, 30 ribu, sambil kita menikmati dulu langsung air e-spring ini. Nggak terasa nanti setahun sudah lunas dan kita sehat banget. Oke, nah ditambah lagi tadi sama seperti yang kami lakukan juga ya teman-teman, kita gunakan air e-spring ini untuk sikat gigi, karena jangan anggap remeh lo sikat gigi kalau pakai air mentah, ya air dari keran yang belum dibunuh virus bakterinya. Kalau sampai saat kita sedang drop, imunitas kita, stamina kita lagi drop, lalu ada lubang kecil aja di gigi kita, itu bisa menjadi masalah penyakit yang serius. Ada sahabat saya gara-gara lubang di gigi dan kebiasaan sikat gigi dengan air yang nggak dimasak dulu, akhirnya terkena penyakit di otak ya. Ada virus masuk otak dan akhirnya jadi masalahnya sangat serius. Hanya gara-gara lubang di gigi. Jadi hati-hati. Setelah kami tahu itu, kami selalu memastikan ya, orang-orang kami kenal, papa, mama, semua kita bilang, kalau sikat gigi pakai e-spring. Nah, kalau kita pakai galon, emang kita cenderung akan menghemat. Kita berusaha menghemat, jangan cepat habis tuh air di galon. Jadi kita secara natural akan menggunakan air yang belum diproses. Lalu juga cuci beras. Kalau kita cuci beras dengan air pump, air ledeng, air pump itu mengandung klorin, ya. Dan kalau kita cuci beras dengan air pump, nanti beras akan menyerap klorin itu dan kita akan makan nasi yang mengandung klorin. Akhirnya bisa punya potensi menyebabkan kanker. Makanya saya sering cerita ke teman-teman, kami mencuci beras selalu dengan air e-spring. Jadi bebas klorin. Dan sisa air berasnya kita siram ke pohon mangga kami. Nah, pohon mangganya happy banget ya kalau dia bisa ngomong, dia akan bilang, terima kasih ya Jeffrey, karena setiap hari dia dapat air e-spring pohon mangganya. Dan buahnya juga enak-enak manis. Oke, saya rasa itu. Kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman atau Bapak Ibu, silakan bisa dibuka chatnya atau dibuka mic-nya juga. Oke, saya sudah buka ini. Silakan. Mungkin ada pertanyaan buat Pak Boas atau juga buat Ibu Nia atau Pak Hari. Silakan, ada yang mau bertanya? Ini produk luar biasa loh. Mungkin Halo, Pak Jeffrey. ya, Pak Willy silakan. Ya, ini saya mendengar sharing-sharingnya bagus-bagus ya. Cuma saya mau tanya nih, kalau duitnya kan sekarang cicilan 12 juta nih misalnya ya ke bank. Kalau banknya itu kan berarti harus pakai kartu kredit. Ya kan pakai kartu kredit sebulannya bisa 1 juta. Nah, duitnya dari mana tuh? Nah, sekarang solusinya nih saya minta nih. Ya, omong sehat sih semua oke, tapi duitnya bagaimana dapetinnya? Nah, sekarang saya mau minta pendapatnya, solusinya bagaimana nih supaya bincang sehat keuangannya nih, supaya kita juga bisa beli e-spring-nya. Oke, begitu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Willy buat tanggapannya, pertanyaannya. Jadi memang selama ini kita dapat fasilitas ya untuk cicilan 0% melalui kartu kredit, melalui 4 bank, BCA, Citibank, BNI, dan CIMB Niaga. Tapi saat ini sudah ada kerjasama bagi yang tidak punya kartu kredit, bisa menyicil, kalau nggak salah namanya Indodana ya, itu kemarin dari perusahaan MW, sudah mengadakan training tentang caranya menggunakan fasilitas aplikasi Indodana ini buat cicilan. Nah, menariknya juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Willy, kita bukan hanya dapat kesempatan memakai produk yang bagus, tapi kita juga bisa sambil membangun bisnisnya. Jadi pertama, kalau kita sudah menjadi member, kita bisa ada member yang kita bayar 100.000 atau member yang gratis, kita bisa mendapat harga lebih murah 30%.
Jadi harga 12 juta tadi sudah harga diskon ya, sudah harga member. Harga jual itu 15 juta. Jadi kalau Anda sudah pakai di rumah, Anda mau aktif ikut jualan pun lumayan. Ya jualan ke tante, om, tetangga, sepupu, teman pengajian, teman gereja. Kalau mereka beli dengan harga normal sekitar 15 juta, itu sudah ada pemasukan 3 juta rupiah. Jadi menarik kan? Kita lagi masih nyicil nih. Sambil nyicil, kita pakai produknya, kita foto-foto, kita sharing di Instagram, kita sharing di Facebook, dan lain-lain. Ada orang yang tertarik karena melihat testimoni Anda. Dia melihat foto anak Anda sikat gigi dengan air ispring, atau minum dengan air ispring, dan seterusnya. Nah, jadi sambil kita program cicilan, sambil kita bisa menjual produk ke banyak teman-teman kita. Nah, selain itu, bisa juga kita sambil membangun bisnis jaringannya. Karena di balik unit dari ispring ini, ada kesempatan buat teman-teman juga sehat secara keuangan. Jadi menarik yang tadi apa kata Pak Willy, sehat untuk fisik kita, juga bisa sehat secara keuangan. Kebetulan nanti malam, pukul 19.30, kita ada bincang-bincang bisnis, ya, atau bincang-bincang kesehatan dompet. Nah, nanti malam ini acaranya, kemasannya untuk anak muda, jadi nggak akan membosankan teman-teman, millennials, bisnis online. Jadi silakan buat Anda yang ada teman, saudara, bisa diajak ikut aja. Jadi mereka bisa melihat ada kesempatan untuk sehat secara keuangan, juga sehat secara kesehatan, seperti itu. Jadi produk kita bukan hanya unit water purifier ini, produknya banyak, ada sekitar hampir 500 items. Jadi hari ini kita pilih tema ini karena kita merasa penting banget orang-orang mengerti tentang pentingnya air yang sehat, tapi di balik itu juga air ini memberikan penghematan buat keluarga kita. Baik dari hitungan airnya saat ini, juga hitungan untuk mencegah penyakit-penyakit yang berpotensi timbul beberapa tahun dari sekarang. Ya, kita sehat ginjal, sehat, wah semuanya deh, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Terima kasih, Brother Jeffrey. Bagus sekali. Saya mau ikut nih. Kapan itu diadakannya, nanti malam ya? Ya, Pak Willy. Mungkin saya tambahkan sedikit, Bro Willy. Ya, Pak Jeffrey ya. Oh ya, bagaimana, Brother Opa Buas? Iya Pak Willy ya. Ini sahabat saya ini di Pamulang ini. Jadi kalau saya ke Jakarta, tetangga kita, Bro Willy. Ya, saya di Serpong ya. Begini Bro Willy, ya tadi kan bilang sumber dananya dari mana, kan gitu ya. Jadi ini ya karena saya ini orang ekonomi juga, orang perbankan juga, ya saya kira untuk investasi ini menurut saya tidak terlalu sulit lah, ya seperti itu. Maksud saya begini, ya dengan kita bergiat-giat di sini ya, untuk mendapatkan relasi ya seperti yang Pak Jeffrey tadi tambahkan itu, bahwa ya banyak hal yang kita lakukan. Misalnya kita punya pelanggan prioritas ya, barangkali dengan hasil itu ya kita bisa menutupi cicilan kita di sini, Bro Willy. Jadi menurut saya sangat-sangat terbuka peluang bagi kita, apalagi yang baru memulai. Ya kalau kita yang sudah istilahnya sudah jalan lah ya, sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi cicilan ini, karena setiap bulan kan sudah masuk ke rekening kita setiap tanggal 15. Jadi menurut saya sudah tidak ada kesulitan lagi tadi. Makanya saya bilang investasi ini betul-betul tidak akan merugikan bagi kita. Ya seperti yang disebutkan Pak Jeffrey tadi, untuk 5-10 tahun ke depan kalau mesin kita ini masih cukup bagus, ya kita gunakan saja terus. Dibanding kalau kita membelikan, biaya itu kan pasti sudah terbiayakan dan itu sudah pasti beban pribadi kita. Nah kalau ini kan tidak ada biaya karena airnya gratis ya, kita tinggal produksi, kita minum sendiri ya, kita pakai gosok gigi sendiri dan seterusnya. Jadi betul-betul banyak manfaat yang kita dapatkan dari sini. Apalagi penjelasan tadi ya cukup gamblang dari Bu Nia ya, sehingga kita mudah mengerti, dan ini ya memang sangat diperlukan bagi setiap keluarga untuk
hidup dari air jernih, air bersih, air sehat. Ya, mungkin itu tambahnya sedikit Pak Jepri. Mudah-mudahan Bro Willy bersama dengan saya kalau ke Jakarta bisa berjumpa. Terima kasih. Salam sehat. Ya, salam sehat. Terima kasih, Opa Buas. Bagus sekali, saya mau ikut gabung. Oke, saya mau sehat, jasmani dan keuangan saya. Sip. Oke, terima kasih Pak Boas buat sharingnya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan teman-teman, masih ada waktu 9 menit lagi sebelum kita tutup. Mungkin dari... Boleh Pak, saya bertanya. Ya, silakan Pak Gus Rizal. Oke Pak, perkenalkan dulu saya Gus Rizal. Saya diajak oleh Mr. Willy untuk bergabung. Cuman karena saya juga sibuk, jadi saya pengen tahu dulu ilmunya kayak apa gitu kan. Jadi artinya kalau seandainya saya sudah sedikit menguasai ilmunya, nanti saya coba produknya yang mungkin di rumah saya dibutuhkan gitu kan. Sekarang kan saya belum menguasai produk-produknya, belum tahu, jadi baru gabung. Jadi artinya mungkin saya ilmunya saya kuasai dulu, tapi nanti insya Allah kalau seandainya produknya udah saya kuasai juga, saya mau jual gitu kan, karena kan kerjaan saya pedagang, hobi saya itu menjual gitu. Jadi mungkin dalam produk-produk kesehatan saya sudah sebelumnya ikut juga di multi level yang lain, tapi sekarang sudah nggak ikut lagi. Tapi karena kemarin aku diajak sama Pak Willy, aku tertarik sekali karena kan yang namanya kuda habit kita terbiasa dengan teman-teman multi level, artinya saya rindu juga akan pertemuan-pertemuan seperti ini gitu, pembelajaran seperti ini, dan mungkin produk-produknya juga mungkin saya itu apakah boleh mungkin saya nggak ikut bisnisnya dulu, mungkin menguasai ilmunya dengan membeli apa tuh yang biaya N21-nya itu ya kan ada membernya tiap bulan kita bayar itu dulu aja gitu. Sampai kalau nanti ada produk yang saya butuhkan saya ambil gitu. Nah, kira-kira gitu bisa nggak Pak saya menjalankannya seperti itu gitu. Oke, terima kasih Pak Gus Rizal atas pertanyaannya. Bisa sekali Pak Gus, jadi fleksibel ke usaha ini. Jadi memang ada dua cara buat kita membangun bisnis kalau kita mau usahanya ya. Pertama, kita bisa bangun konsep customer base-nya, membangun jaringan. Yang kedua, kita bisa bangun dengan pendekatan kesehatan. Jadi pakai produknya, lalu kenalkan juga produknya. Jadi mungkin saya gambarkan sedikit ya untuk benefit yang terbagus untuk teman-teman sekalian. Jadi misalnya gini, saya mungkin pakai whiteboard aja nih. Kan ada yang namanya pelanggan prioritas ya teman-teman. Apa sih pelanggan prioritas? Apa beda dengan IBO? Jadi kalau IBO, orang yang join bayar 100.000, dia bisa dapat produk dengan harga lebih murah 30% plus bonus-bonus lainnya. Ada bonus 10% dari PP, ada bonus rabat, bahkan sampai nanti bonus traveling ke Hawaii dan lain-lain. Itu buat yang kategori member. Nah, kalau pelanggan prioritas adalah kategori orang-orang yang join MO ini gratis. Kok bisa begitu? Jadi misalnya ada temennya Pak Gus Rizal nih, bilang, kamu tuh di MW ya? Iya betul, saya mau beli itu dong produk Double X-nya, tapi kasih saya harga member ya, karena saya pernah member MW 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, jangan kasih harga eceran ya. Oke, siap, saya kasih harga member juga. Nah, tapi sekarang ada fasilitas baru, kita bisa tawarkan, oke deh, saya kasih kamu harga member, tapi saya daftarin dulu ya, jadi pelanggan prioritas. Nggak bayar kok, gratis. Wah, kalau orang Indonesia dengar kata gratis, senang banget ya. Oh, mau. Kalau gratis, oke aja. Nah, udah kita jadikan dia pelanggan prioritas, dan Pak Gus Rizal akan dapat bonus 10% dari pembelian si pelanggan prioritas. Nah, saya contohkan ya, kalau ini adalah Pak Gus Rizal, atau siapalah teman-teman yang hadir di sini, misalnya membeli produk eSpring, contohnya nih. Karena ini kan produk memang kita butuhkan sehari-hari untuk air minum, untuk air kesehatan. Bukan hanya buat minum ya, buat sikat gigi, buat bersihin beras, bahkan buat cuci muka juga boleh loh. Jadi buat para ibu nih yang sensitif kulitnya,
kalau cuci muka pakai air dari keran itu kan masih mengandung zat besi, ada kapur, ada macam-macam, itu bisa bikin kulit wajah jadi nggak bagus ya. Jadi alangkah baiknya Anda waktu membersihkan wajah udah mahal banget nih cleansingnya dan lain-lain, pastikan airnya juga air yang mineralnya bagus. Jadi membuat kulit wajah Anda akan bagus ya, akan sehat yang utama. Oke, itu hanya tips aja. Nah, misalnya Pak Gus Rizal pakai e-spring, Bapak pakai program cicilan 12 bulan, 0% dan lain-lain. Kemudian ada teman Pak Gus Rizal, ada 12 aja Pak. Nggak usah 12 deh, ada 10 ya. Ada 10 orang teman yang mau menjadi PP. Menjadi pelanggan prioritas, semuanya join MW gratis, dan semuanya ini ada 10 orang membeli produk e-spring. Nah, apa akibatnya? Dari satu orang yang beli produk e-spring ini, Pak Gus akan mendapatkan 10%-nya dari si PP. Jadi satu orang pakai e-spring, Bapak dapat 1 juta. Jadi kalau ada 10 orang membeli e-spring sebagai pelanggan prioritas, istilahnya nih, Pak Gus Rizal dapat e-springnya gratis 1 unit. Nah, itu contoh ekonomisnya ya. Jadi bonus ini baru nih dikeluarkan oleh MW setahun lebih, yang namanya bonus pelanggan prioritas. Ya, jadi tapi ingat syaratnya orang itu join sebagai pelanggan prioritas. Kita dapat 10% dari setiap pembelian para PP. Wah, menarik kan? Jadi ada 10 teman tertarik untuk hidup sehat dengan air yang sehat, kita dapat gratis 1 e-spring. Istilahnya begitu. Tapi kalau ini kita perlu balik ya, kita pakai dulu e-springnya, lalu kita kasih lihat ke orang-orang lewat sosial media. Ya pokoknya orang lihat deh, kalau mau ke mall bawa-bawa e-spring digendong juga boleh. Orang nanya, itu apa sih digendong-gendong? Ini air bagus gitu ya. Jadi siapa tahu ada yang nyangkut dan mau beli. Terserah deh caranya gimana. Tapi dengan sosial media, foto-foto Bapak Ibu, teman-teman di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, dengan menggunakan e-spring, orang kan bertanya, itu apa? Ya, ini penting banget. Jadi jangan takut buat menunjukkan itu semua. Oke, jadi itu. Apakah ada lagi pertanyaan? Jadi ini contoh pendekatan produk ya, tapi juga bisa menghasilkan. Apakah ada lagi yang mau sharing atau bertanya? Mungkin di sini ada Pak Saleh, Bu Yuli, yang juga sudah menggunakan e-spring, ada Ibu Haryati, atau Pak Hari mau menambahkan? Pak Hari juga sudah menggunakan e-spring, ini sudah belasan, hampir 20 tahun juga nih. Selamat siang Pak Jeffrey dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Tadi apa yang sudah dijelaskan Pak Jeffrey dan Nia tadi menurut saya sudah sangat komprehensif, sudah lengkap sekali. Sedikit tambahan saja bahwa tadi juga sudah dijelaskan air minum yang kelihatannya hanya sekedar air minum itu ternyata pentingnya luar biasa. Jadi kalau kita tidak meminum air yang sehat, maka dampaknya itu benar-benar di luar dugaan kita. Sampai terkena penyakit ginjal, sampai terkena penyakit organ-organ yang lain, dan sebagainya. Dengan demikian, masalah air ini benar-benar sangat penting sekali. Saya sendiri kebetulan, seperti yang dijelaskan Pak Jeffrey tadi, itu sudah memakai air e-spring selama belasan tahun. Jadi sejak pertama kali di launch waktu itu, kemudian sampai sekarang juga ternyata semuanya berjalan dengan baik. Dan kalau setiap tahun itu kami melakukan general check up itu, medical check up maksudnya, itu alhamdulillah semuanya bagus, termasuk fungsi ginjal dan seterusnya. Saya pikir itu selain karena Nutrilite juga karena air e-spring. Nah, sekaligus saya ingin sedikit share bahwa saya pernah kebetulan
hidup di daerah di mana air minum itu sulit sekali. Pada waktu itu di daerah gurun di Pakistan, bukan di kota besarnya, tapi di negara bagian Balochistan yang berbatasan dengan Iran dan Afghanistan. Di sana itu daerahnya bergurun-gurun dan tandus sekali, dan orang minum air minum itu betul-betul seadanya dari air kali, kemudian kalau kita menggali sumur tidak bisa, dan sebagainya seperti itu. Dan ternyata memang banyak sekali orang-orang yang ditemukan penyakit-penyakit, termasuk osteoporosis. Jadi osteoporosis itu karena kekurangan mineral, juga diakibatkan karena air minum yang tidak bagus. Begitu juga banyak sekali terjadi gejala penyakit paru dan seterusnya yang secara tidak langsung berhubungan dengan itu. Nah, singkatnya adalah jangan pernah kita itu take it for granted, jadi meremehkan air minum. Jadi benar-benar sesi ini saya sangat apresiasi Pak Jeffrey karena benar-benar mengadakan sesi ini. Terima kasih Pak Jeffrey, selamat siang. Oke, terima kasih Pak Hari. Wah, luar biasa ya. Pak Hari ini contoh sehat banget. Usianya sudah di atas 70 tahun. Tepatnya berapa Pak Hari ya? 73 atau berapa ya? Tapi masih fit, masih bisa naik gunung Himalaya, anak gunungnya ya. Masih fit, nyetir dari Jakarta ke Malang. Beliau ada di kota Malang sekarang. Beberapa hari yang lalu nyetir malam hari. Wah, saya pikir aduh, semoga saya juga bisa sehat seperti itu ya, umur 70 tahun masih bisa adventure. Waduh, luar biasa, memang kesehatan itu sangat berharga sekali ya kalau kita dari sejak awal kita atur apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jadi teman-teman sebagai penutup tadi silakan ya, kalau misal contoh tadi Pak Gus Rizal, ada teman-teman yang mau dikumpulkan 2 orang, 3 orang, kita bisa buat kelas seperti ini khusus ngomongin mengenai air. Jadi nggak harus jumlahnya banyak, bisa dalam grup-grup kecil. Teman-teman Pak Boas, Bu Helena juga dalam grup kecil kita coba kasih informasi sesuai dengan jam yang dibutuhkan, mungkin jam 4 sore atau jam 2 siang, fleksibel kok waktunya. Kalau lewat Zoom seperti ini sangat membantu. Dan kalau ada teman-teman yang kesulitan ikut dan dia butuh rekamannya, kita juga bisa berikan ya, kita rekam, kita taruh di YouTube, jadi mereka bisa lihat kapan saja. Mau sambil nyetrika susah ya, sambil apalah, makan, nonton, lihat rekaman tentang penjelasan air sehat. Jadi fleksibel sekali. Yang penting informasi yang mereka sudah dapatkan, tinggal keputusan mereka apakah mereka mau mempelajari dan memiliki unit ini. Tapi yang pasti ini adalah investasi yang sangat berharga. Kalau mau ganti sepeda, pikir-pikir lagi. Kalau mau ganti handphone, ya mungkin pikir-pikir lagi. Tapi kalau berhubungan dengan apa yang kita hirup seperti udara dan yang kita minum buat tubuh kita, itu adalah yang namanya tadi apa kata Pak Boas, investasi. Seperti itu. Oke, saya rasa itu ya teman-teman. Kita akan tutup dengan foto bersama. Silakan buat yang memungkinkan videonya dinyalakan, boleh dinyalakan. Saya akan foto. Ya, wah fotonya Bu apa? Oke, silakan dinyalakan ya. Ini Pak Bos dan Bu Helena keren nih, jelas videonya. Bisa tempat Pak, dia di kantor, saya di rumah, dia di duduk sendiri. Nah, Iya, masing-masing. Oke, saya foto ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih Bu Nia, Pak Hari untuk sharingnya tadi. Terima kasih Bu Nia, Pak Hari, Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Jeffrey. Gus Rizal. Gus Rizal. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih banyak. Oke, saya N ya. Bye. Terima kasih Pak Jeffrey.